Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Sarung. Saya akan ke tempat Anda untuk menelusuri, mencari bukti, dan mengungkap fakta tentang apapun juga di sekitar Anda. Saksikan terus tayangan ini dalam Cari. Kali ini kita akan ke Kota Bau-Bau, akan bertemu bersama dengan tim UPTD KPH Unit 5 Wakonti. Kita akan berbincang terkait isu illegal logging. Bagaimana tim UPTD KPH 5 Wakonti mengatasi hal ini dan sejauh mana pengawasan mereka di lapangan. Jangan kemana-mana, terus bersama-sama dengan saya dalam tayangan ini. Saudara, saya sudah berada di tempat tujuan saya, yakni di kantor UPTD KPH Unit 5 Wakonti, Kota Bau-Bau. Nah, kita akan berbicara banyak hal terkait hasil hutan di wilayah ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Laude Rahman Salim, selaku Kepala UPTD KPH Unit 5 Wakonti. Nah, selamat pagi Pak Rahman. Pagi. Beredar di masyarakat bahwa UPTD Wakonti atau Kota Bau-Bau ini melakukan pembiaran atas masuknya dugaan hasil illegal logging dari berbagai wilayah di Kepulauan Buton ini. Bisa mungkin Bapak jelaskan terkait ini, Pak? Sebelumnya saya sampaikan bahwa KPH Unit 5 Wakonti ini mempunyai personel Polhut sebanyak 2 orang. Dia mengawasi luas kawasan hutan atau wilayah kerja kami itu 11.867 hektar. Tersebar di beberapa kecamatan, tapi masuk wilayah Kota Bau-Bau. Jadi untuk peredaran hasil hutan, khususnya untuk pengamanan ini, di peredaran hasil hutan, memang sumber-sumber kayu yang masuk ke Kota Bau-Bau ini berasal dari beberapa wilayah. Salah satunya Buton Utara, Buton Selatan maupun Buton. Kalaupun ada kayu-kayu yang masuk secara ilegal, ya pada prinsipnya kami ini tidak akan membiarkan atau mentolerir adanya kayu-kayu yang masuk secara ilegal. Baik, upaya yang sudah dilakukan oleh pihak UPTD, Pak, ini apa untuk mencegah masuknya dugaan illegal logging di wilayah Bapak ini? Kami sudah salah satu mendirikan pos-pos pengamanan peredaran hasil hutan di jalur masuk ke Kota Bau-Bau, baik itu di Kecamatan Bungi maupun di Surawolio. Keterbatasannya ya kami di jumlah personel untuk mengawasi peredaran hasil hutan tersebut. Baik, di 1 tahun terakhir Pak, di 2021, adakah pernah temuan dari unit Bapak di sini terkait illegal logging ini, Pak, sepanjang 2021 ini? Ada beberapa yang kita dapat. Iya. Biasanya setelah teman-teman mendapat kayu yang beredar di wilayah kami, kami akan menanyakan dokumennya itu. Baik. Ya, selama dokumennya benar, ya pasti kita terima masuk, silakan. Ini kayu yang masuk ke wilayah Bapak ini, apakah peruntukannya untuk wilayah Kota Bau-Bau saja atau dikirim ke luar Sulawesi, Pak? Ada yang masuk ke Kota Bau-Bau untuk peruntukannya, ada juga yang dikirim keluar. Ya. Biasanya mereka langsung ke kontainer atau apa semua, itu langsung dikirim ke luar. Nah, biasanya kalau kita sudah lihat fisik dan dokumen kayu sudah sesuai, ya secara otomatis kita sudah katakan itu legal. Masalah ilegal atau dugaan-dugaan itu kami juga tidak bisa langsung memastikan bahwa itu ilegal, selama biasanya dari teman-teman juga dari sumber asal kayu tidak melapor atau tidak menyampaikan ke kami, ya kami secara administrasi tetap melihat antara dokumen dan fisik kayu, nah itu sudah sesuai, nah itu kami silakan masuk. Nah, saudara, bapak-bapak inilah yang nantinya akan terjun ke lapangan dan mengawasi secara langsung, atau bisa dibilang mereka ini adalah ujung tombak daripada pengawasan hasil hutan dari berbagai daerah di Kepulauan Buton ini.
pada prinsipnya kami selaku Polhut yang memindangi masalah pengawasan peredaran hasil hutan, sepanjang fisik kemudian sesuai dengan dokumen yang ditunjukkan kepada kami percaya saja. Baik. Karena prinsipnya asal usul kayu kan bukan berasal dari wilayah kami. Baik. Dari wilayah lain, Pak. Dari wilayah lain. Nah, Kemudian kami juga selaku Polhut yang berada di wilayah KPL Lima Wakonti mengharapkan ya. Kerjasamanya dengan teman-teman atau Polhut yang berada di wilayah KPH di mana asal usulnya kayu tersebut. Baik. Apakah bapak-bapak ini pengawasannya memang langsung ke hutan-hutan juga, Pak? Pernah masuk ke hutan-hutan juga untuk pengawasan langsung begitu? Ya, kalau untuk pengawasan peredaran hasil hutan, intinya kan kayu yang beredar, Pak. Kalau peredaran hasil hutan itu berarti berada dari wilayah KPH lain. Jadi kalau untuk masuk hutannya kan ke kita otomatis melalui proses. Baik. Jadi kalau dari KPH lain, harus mungkin KPH asal usulnya itu. Baik. Begitu. Ini kan Pak, kita ketahui juga bahwa di setiap KPH itu personil terbatas. Nah, kendala-kendala apa yang bapak-bapak alami di lapangan ya? Mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi juga untuk kementerian. Artinya secara umum Pak, kami yang berdinas di Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang tersebar di unit-unit, khususnya kami Polhut ini Pak, memang secara personil kami sangat kurang. Kemudian tidak didukungnya dengan peralatan yang bisa menunjang kinerja kami untuk melakukan lebih giat lagi di lapangan. Seperti apa itu kira-kira peralatan yang mungkin bisa menunjang, Pak? Mungkin peralatan yang lebih melekat kepada kami ya tentunya karena kami ketahui bersama para pembalap liar ini kan ketika mereka beraktivitas itu bukan tangan kosong, mereka pasti dibekali dengan alat tajam. Tentunya kami harapkan kalau bisa kami juga dibekali dengan senjata api. Sebagai paling tidak untuk bisa melindungi diri kami. Baik, ketika ada apa-apa ya. Baik, demikian Pak. Mungkin sebagai yang terakhir Pak, apa harapannya Pak? Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan mungkin ada pemerintah dia perhatikan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi, KPH unit Wakonti, intinya memfasilitasi kita itu dalam bentuk mungkin memberikan anggaran yang cukup untuk supaya pengawasan ini lebih ke depannya bisa kita melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Mungkin, Pak. Adakah pengalaman-pengalaman di lapangan Pak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau bicara masalah pengalaman Pak, mungkin bukan cuma 1-2 kali pernah ada pengalaman seperti itu. Bahkan kami pun terancam pada saat itu. Bayangkan saja pada saat kami melakukan upaya untuk melakukan penangkapan terhadap terduga tersangka di dalam kawasan hutan, dia melakukan upaya perlawanan. Bahkan saya sudah melakukan upaya tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Bahkan waktu itu ada senjata Pak ya? Iya, kami masih dibekali senjata. Kalau sekarang tidak ada Pak senjata? Sekarang sudah tidak ada. Jadi kesannya mungkin pada saat kami bersenjata mungkin kami masih bisa halau para diduga pelaku illegal logging di kawasan hutan. Mungkin hari ini bisa kita dikasih lari sama begitu Pak. illegal logging. Ya, jadi gimana ceritanya Pak? Pada waktu salah satu cerita yang mungkin Bapak pernah alami di lokasi pada waktu itu. Jadi perlu saya ceritakan, kebetulan pada saat itu saya dengan Pak Sugianto, kebetulan kami Polhut menerima laporan dari masyarakat Lonco pada saat itu. Setelah kami menerima laporan, kami tindak lanjuti laporan itu. Setelah kami berada di TKP, ternyata apa yang dilaporkan memang betul kejadian Pak ya? Ada aktivitas illegal logging yang terjadi di sana. Kami melakukan upaya untuk menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh oknum masyarakat pada saat itu. Tapi kesannya kayak bagaimana ya? Kayak ada melawan lah begitu. Sampai kami melakukan upaya tembakan peringatan, tapi tidak diindahkan. Mungkin apakah mereka pada waktu melakukan perlawanan itu menggunakan senjata juga? Yang kami lihat itu cuman alatnya parang dengan mesin sensor yang digunakan untuk menebang kayu. Berarti mereka juga melakukan pengancaman juga? Ya, sempat melakukan menarik parang, bahkan ada upaya untuk dilempar ke arah kami pada saat itu. Tapi ketika kami sudah melakukan tembakan peringatan dan waktu itu saya sedikit agak terpisah dengan Pak Sugianto. Begitu saya buang tembakan peringatan, dibalas oleh Pak Sugianto. Mungkin diduga tersangka ini
merasa ternyata saya bukan cuma sendiri. Iya. Oh, berarti sempat melakukan tembakan peringatan, Iya, Pak ya? Pak. Nah, dan akhirnya aman. Aman. Kami bisa lakukan upaya penangkapan terhadap diduga tersangka. Luar biasa juga pengalaman di lapangan ya, Pak ya? Alhamdulillah. Karena Tapi harapannya Pak kira-kira gimana? Apakah perlu memang senjata api kepada polisi Kutan kira-kira menurut Bapak? bisa. Ah, Ya, kalau terkait masalah senjata Pak, ya perlu sekali, bukan perlu sekali itu karena Iya. sebagai alat yang untuk mendampingi kita dalam keadaan bertugas. Karena tidak dipungkiri Pak, pengolah kayu ilegal itu dalam kawasan hutan itu mereka akan melawan. Nah, Dan itu sudah sering terjadi, Pak ya? Sudah sering terjadi. Dalam keadaan terdesak pasti mereka akan melawan ke kita Pak. Mungkin itu aja Pak. Dan bapak-bapak yang di hutan ini tidak dibekali alat pengamanan diri ya? Iya. Dulu ada senjata api, Pak ya? Iya. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, jadi harapannya kira-kira gimana, Pak? Kedepannya mungkin dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi kembali memberikan kita memfasilitasi tentang senjata api. Adapun prosedur mungkin kita akan kita ikuti sesuai dengan aturan dan begitu Pak. Saya salah satu staf di KPA untuk maupun Untuk menangani di bidang apa ini, Pak? di bidang peredaran hasil hutan. Ya, dalam hal ini mungkin lebih spesifiknya dokumen ya, dokumen legal atau tidak legalnya hasil hutan. Dari hasil hutan Pak, dari dokumen, isi kayu. Baik, nah ini kan ada isu-isu ini Pak ya, Ya. bahwa dokumen pun saat ini itu bisa dimainkan juga oleh mungkin katakanlah mafia-mafia pelaku illegal logging. Apakah itu benar terjadi di lapangan? Menurut Bapak? Untuk saya di Pelabuhan Babo atau dalam wilayah cakupan Kota Babo itu belum ada. Belum ada, Pak. Ya, untuk terjadinya dokumen yang ilegal tidak ada. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa itu tidak terjadi? Yang membuat saya yakin bahwa itu dokumen tidak ilegal, Ya. pertama kita sebagai petugas kehutanan di Kota Babau khususnya area pelabuhan, sebelum kayu itu masuk ke wilayah Kota Babau sudah diperiksa berupa fisik, jumlah serta dokumen kayunya. Bahwa dia dokumen dari kayu hutan rakyat berupa surat angkutan kayu rakyat, bahwa dia dari perizinan IPK atau PHT menggunakan dokumen SK/SHK. SKSHK ini dia terbit secara online atau manual? Secara online. Secara online. Ya, diterbitkan oleh si pemilik izin dari arah industri atau PHT. Berarti memang Bapak hanya menangani ketika barangnya sudah masuk wilayah kota ini ya? Ya, betul. Nah, begitu. Tapi Ya. Bapak tidak mengetahui ketika barang ini prosesnya sebelum memasuki wilayah kota. Oh tidak. Karena itu di luar wilayah cakupan tugas saya. Nah, sejauh ini katakanlah di sepanjang 2021 ini, adakah kasus yang kemungkinan terindikasi bahwa itu illegal logging Ya, dari pengamatan Bapak dari selaku sepanjang pengawas? tahun 2021 dari Januari hingga Desember ini insya Allah belum ada kasus ilegal logging di Bogor. Nah, untuk katakanlah pajak ya untuk para pelaku logging ini. Ya. Nah, itu pajak yang masuk ke negara itu prosesnya seperti apa? Bagaimana pajaknya? Apakah secara manual atau secara online juga untuk pembayaran pajak Ya. mengenai hasil hutan ini? Ketika kita berbicara pajak dengan hasil hutan, itu dikategori oleh PNBP, ini rumah negara bukan pajak. Ya. Jadi itu pembayarannya secara bukan juga online, cuma ubikasinya ditentukan online, tetapi pembayarannya manual di bank yang ditentukan. Oke, baik. Ya. Tapi intinya memang secara detail dia akan masuk ke negara ya? Ya, kita masuk ke negara dia. Baik, oke. Nah, luar biasa. Pak, siapa tadi Pak? Pak Sarif. Pak Sarif, oke Pak Sarif. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi Pak ya Siap, untuk siap. pengawasan terkait legalitas logging ini Pak. Insya Allah. Oke, selamat Siap. bekerja Pak Sarif. Nah, itulah curhatan mereka, apa saja kendala yang mereka ada di lapangan, dan semoga kedepannya mereka bisa lebih maksimal lagi untuk pengawasan hasil hutan di berbagai daerah di kabupaten di wilayah Kepulauan Buton ini. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak. Selamat bertugas kembali. Selamat.